Saya biasa puasa sampai 3 hari. Biasa sebulan 2 kali atau sebulan sekali saya puasa 3 hari. Tidak makan sama sekali. Orang biasa itu puasa aneh. Tapi ini untuk kesehatan, Bu. Untuk puasa untuk kesehatan. Tidak apa-apa ya, Bu Irma. Baik. Kemudian Bu Tipu. Nah, ini dia, saya tunggu-tunggu Bu Tipu ini. Ya, Bu Tipu, saya mohon testimoni. Silakan dibuka mic-nya. Ya, Bu. Oke, siap. Ya. Ya, Bu Pak. Tipu, saya ingin dapat informasi kembali. Bu Tipu, pembimbingnya siapa, Bu ya? Bu Carkini. Wah, Bu Carki, tolong panggil Bu Carki. Ya. Atau Bu Carkini. Nah, ada Bu Carkini, ada Bu Tipu. Baik. Sudah di spotlight, jadi kelihatan keempat-empatnya. Baik. Nanti Bu Carkini boleh mengajukan pertanyaan. Bu Tipu, tolong saya diceritakan mengenai bagaimana progres mata Ibu dari pertama kali mulai menyadari Ibu mulai kena tanda-tanda hipertensi okular, matanya tekanan mulai meninggi. Silakan, dan kemudian kok bisa mengetahui bahwa sekarang bola matanya sudah kembali normal. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Bu Carkini. Selamat malam Pak Warsono. Pak Eko, terima kasih sekali saya bisa bergabung di sini. Kurang keras, Bu. Ya. Akan saya ceritakan yang awal saya kena glukoma itu berawal dari ibu saya. Ibu saya waktu itu juga tidak menyadari kalau dia kena glukoma karena matanya itu tiba-tiba sakit dan maaf merah mau keluar, Pak. Terus langsung diperiksakan ke dokter Diab Yogyakarta. Itu ternyata harus segera dioperasi karena kalau tidak akan terjadi kebutaan. Nah, waktu itu setelah dioperasi kan harus kontrol rutin ya. Saya kan selalu mengantar. Nah, Pak dokter itu bilang, Ibu punya anak, tolong anaknya disuruh ke sini untuk saya periksa juga. Karena bisa menurun begitu. Waktu itu saya ke sana, sudah diperiksa, ditanya kalau ini usia berapa. Waktu itu saya tahun 2002 masih usia 36. Dokter bilang nanti usia 39 kontrol rutin karena ini sudah ada tanda-tanda ke glukoma. Jadi tahun 2006 ya Pak? Tahun 2006 dulu gitu. Iya. Oh ya. Tahun 2006 Pak. Iya, Bu. Jadi malah saya belum kena diabetesnya Pak. Oh belum tuh ya, Bu. Ya, karena ini dari ibu itu. Terus setelah itu ya berangsur seiring berjalan waktu saya memang harus kontrol terus toh Pak. Terus dikasih obat tetes itu untuk mengurangi tekanan bola mata. Oh ya. Nah, terus di tahun 2013 saya kena diabetes Pak. Itu mungkin menambah juga tekanan bola mata ini kan berarti apa namanya jadi komplikasi ya atau gimana ya. Itu rasanya kalau pas kumat Pak itu pusing dari mata sini sampai belakang. Ya. Itu terus pipi ini agak menebal Pak rasanya, harus dipijit-pijit. Kalau saya di depan komputer itu 2 jam aja sudah rasanya mau muntah Pak itu. Saya langsung berhenti, harus saya tidur, saya tetesi, begitu. Seterusnya sampai seperti itu. Sampai akhirnya bulan kemarin itu suami saya pulang kok ada WA dari temannya kalau ada mobil Pak, saya jadi tertarik sekali. Sempat saya telepon Pak Eko itu sampai saya nangis karena
Saya harus sembuh, Pak. Betul. Saya harus sembuh. Tekad saya itu sembuh karena juga menyerang glukoma saya. Karena ibu saya juga kena diabetes juga, tapi di usia 63. Ya. Kemudian setelah ikut Mobi ini bulan Juli ya. Bulan Juni ya. 5 Juli ya. 5 Juli ikut Mobi ya, gula darah sih masih 3 digit. Tapi berkisar antara 100 sampai 140, masih di bawah 150. Kemudian bulan Agustus mulai ini kan Pak, saya ikut juga yang olah nafas untuk glukoma. Kalau sebelum-sebelumnya dulu kalau diperiksa ya berkisar 23, 25 itu untuk kalau pas periksa ke dokter kan harus diobati terus. Kemarin itu bulan September saya periksa tekanan bola mata kiri 19, tekanan bola mata kanan 18, Pak. Ada penurunan. Saya tanya ke dokter, normalnya berapa, dokter? Ya 16 begitu katanya. Paling tidak 16, itu ambang atas. Tuh. Kemudian setelah olah nafas lagi, saya rutin Pak, bukan setiap hari ya, pokoknya saya rutin di rumah mencoba untuk glukoma itu, olah nafas glukoma. Kemudian bulan Oktober kemarin, saya periksa lagi 14 Pak, sudah turun. Wah, bagus sekali Bu. Yeah. Alhamdulillah sekali Pak, terima kasih sekali saya. Bersyukur sekali. Ada yang lebih menggembirakan lagi Pak, ketika saya sampai ngomongnya, aduh. Kan awal Oktober itu kita sudah mulai masuk sekolah ya. Kebetulan saya mengajar di sebuah SMA. Itu kan kalau di rumah kita langsung menggunakan laptop. Tapi kalau di sekolah tatap muka kan kita memakai buku ya, memakai buku dan menulis di papan tulis itu. Ribet sekali kalau harus pakai masker, pakai kacamata kan bisa berembun. Waktu itu saya juga terkejut sekali ketika para siswa saya minta untuk membuka buku, kemudian saya juga ikut membukanya. Saya lupa belum memakai kacamata, kok tiba-tiba saya bisa lihat jelas gitu loh. Padahal dulunya kalau melihat di buku itu saya mesti jauh-jauh begini Pak, harus jauh, dan itu pun terasa pusing. Sampai pernah suatu saat itu saya ketinggalan kacamata, saya izin ke anak-anak, saya pulang dulu ambil. Tapi alhamdulillah kemarin bisa lancar. Saya juga heran sendiri Pak, betul. Saya sampai cerita ke teman-teman, saya kok bisa lihat nih sekarang. Teman nggak bisa lihat Bu. Itu bisa baca gitu loh Pak. Oh, iya. Kemudian ya alhamdulillah banyak sekali penurunan dengan ikut Mobi ini, tidak pernah pusing lagi Pak, tidak pilek lagi. Flu dulu itu kalau seminggu sekali kerokan Pak, sekarang tidak lagi. Sama kayak Bu Carki ini kerokan seminggu sekali. Muridnya Pak, muridnya. Hobi Pak, sekarang alhamdulillah. Dan satu lagi Pak, pelajaran yang saya petik dari Pak Eko Pak. Iya. Kesabaran Pak. Itu. Iya. Kata suami saya sekarang sudah penyabar Pak. Penyabar Bu ya. Kayaknya sih, ya dulu suka marah-marah begitu. Oh gitu. Menurut Ibu kenapa yang membuat Ibu jadi penyabar? Ya itu kan Pak Eko bilangnya 60% dari perasaan, dari pikiran. Nggak boleh negative thinking. Ya loh, tidak boleh khawatir, tidak boleh nervous. Banyak syukur.
Ya itulah Pak. Ya, makanya kalau ada olah perasaan saya mau ikut Pak. Ada latihan olah perasaan gimana? Terima kasih banyak Bu Tipu. Ini sebenarnya saya hanya menyetir dari Pak Warsono. Pak Warsono pernah menyampaikan dan saya sepakat bahwa memang perasaan kita itu kalau dihitung-hitung diabetes itu penyebabnya 60% memang dari perasaan, 40% dari makanan. Kalau Anda kita sudah mengerti, jadi disebabkan karena tidak hanya dari makanan. Selama ini kan orang diabetes selalu mikirin makanan terus. Pasti saya sakitnya karena makanan. Saya bikin gara-gara itu makanan. Pasti tidak. Sebenarnya perasaan juga sangat berperan dan dia menduduki 60% Bu Tipu. Ya, tapi saya senang Bu Tipu bisa bercerita begini, artinya salah satu masalah hidup yang berhubungan dengan penyakit Ibu bisa hilang ya. Ya Pak, terima kasih banyak. Terima kasih sekali. Saya sudah bertemu dengan Mobi. Benar-benar miracle bagi saya. Selamat Bu. Selamat ya. Bu. Ini satu kelas dengan Putri Buana. Iya. Oh, Putri Buana. Ini di grup 39 juga saling mensupport Pak. Kalau ada yang bosan dengan makanan, terus ada ini resep baru, tapi tetap masih PMB. Ya, bagaimana cara membuat ini dengan bahan-bahan dari protein, Pak? Iya. Bu Carki tanggapannya Bu, muridnya Bu Carki ini sudah hebat tuh Bu. Sukses. Ayo Bu. Suaranya hilang Bu. Halo. Halo ya. Halo. Tentunya ikut senang ya Bu Tipuk ya. Saya artinya melalui Pak Eko, melalui Mobi, beberapa di antara kita yang DM itu dan penyakit turunannya, penyakit ikutannya bisa disembuhkan gitu, tanpa obat, tanpa herbal, tanpa alat gitu. Yeah. Karena rata-rata yang ikut di Mobi kan sebenarnya kan sama Pak Eko. Awalnya DM, kemudian merembet ke banyak penyakit gitu kan. Satu-satu dengan menyembuhkan DM seperti yang tadi Pak katakan, kita sembuhkan DM, yang lain insya Allah akan sembuh gitu. Ikut senang Bu Tipuk, ikut senang. Ya Bu, terima kasih sekali. Sama-sama. Ya emang kalau di grup juga sukanya kan suruh sabar-sabar ya emang. Kita mau protes ke siapa Pak? Tubuh sendiri kan? Iya. Pasti buah kesabaran itu akan didapat. Gitu. Iya. Betul sekali. Ya, Bu Tipu, terima kasih untuk testimoninya, ini sangat menginspirasi, sangat membuka mata dan hati para teman-teman. Ini akan saya upload ke YouTube sehingga banyak orang yang bisa melihat bahwa ada Ibu dari Jogja toh Bu? Saya Purworejo ya Pak, itu saya ingin usul yang dari WA itu yang untuk masuk pertama kali ikut bergabung di join grup itu. Kan kota-kota Cilacap, Wonosobo, Magelang ada, Purworejo belum ada Pak. Oh, belum ada aja ya. Oh ya baik. Purworejo itu terkenal loh Pak, sudah dekat dengan ya Pak. Ya Bu, nanti saya akan buat untuk para admin karena kita memang ketinggalan informasi, Mbak. Makin lama makin banyak kota yang terjelajahi. Bahkan sudah kemarin sampai California. Kita juga tidak sempat masukkan Bu, California ke luar negeri ya, di Washington DC itu ada orang yang di sana yang belajar. Cuman beda waktu. Kalau di sini jam 11-an, mereka jam 12 malam. Jadi gimana itu? Ya, untuk kota-kota Jawa kemarin juga ada yang orang dari Binjai, dari Solok, dari daerah mana di Sumatera Barat, itu juga protes. Ini nggak ada semua kota-kota saya nih. Ini sekarang ya Bu yang protes. Baik, terima kasih banyak Bu. Jadi Bu Tipu dari Purworejo ya. Baik, nanti saya akan masukkan ke free online untuk promosi. Mau nanti dibantu Bu, kita akan promosi hari ini.
Terima kasih Bu Tipu, terima kasih Bu Carkini, Pak Warsono. Salam Bu Tipuk buat teman-teman yang lain ya. Ya. Teman-teman di 39. Paling kompak sih Pak ini Pak Bu Nani gitu kan. Oh ya, Oh ya, terima kasih alpuketnya Bu. nah, saya mau nggak, Bu? Ya. Bukannya nyampe Pak ke Pontianak Pak. Itu dari Bu Nani. Oh, Bu Nani ya, Bu Nani. Kelompok Iya, ini iya. Pak. Kelompok Kelompok 39, 39. Pak. Ya, ya, Bu Nani, betul, betul. Baik, Bu Tipu, terima kasih banyak untuk testimoninya, ini mencerahkan.